melanjutkan kajian kita setiap Kamis, masuk kepada hadis nomor 25. Bunyinya adalah An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. At-tuhur, kesucian itu atau bersuci itu sebagian daripada iman. Satu. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Dua. Subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ard. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi antara langit dan bumi. Tiga. Wassalatu nurun. Salat itu cahaya. Empat. Wassadaqatu burhanun. Sadaqah itu burhan. Suatu burhan, suatu bukti. Lima. Wassabru diyaun. Dan sabar itu dia pancaran cahaya. Wal Qur'anu hujjatul laka aw alaika. Yang ketujuh, Al-Quran itu sebagai hujjah, sebagai argumentasi untukmu atau atas perbuatanmu. Tujuh. Yang kedelapan, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia keluar berangkat pagi-pagi. Fabai'un nafsahu famu'atikuha aw mubiquha. Lalu dia menjual dirinya, maka ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakannya. Demikian kira-kira hadis. Kajian kita akan kelanjutan bab sabar. Sabar kan? Kemarin dalam pertemuan yang lalu telah kita pahami apa itu sabar, apa hakikat sabar. Kemudian telah kita pelajari ayat yang menyuruh kita untuk sabar dan tetap bersabar. Kita masuk kepada hadisnya. Yang pertama hadisnya. Sabda Rasulullah. Yang pertama, at-tuhuru syatrul iman. Syatru itu sebagian. Yang terkadang tidak sama dengan setengah. At-tuhur, kesucian atau bersuci itu separuh, sebagian daripada iman. Kita tahu bahwa Islam itu agama bersih, agama suci. Bahkan menjadi salah satu syarat yang tidak dapat tidak sebelum kita melaksanakan salat harus suci. Ada suci lahir, ada suci batin. Suci lahir membersihkan segala tubuh, jasad, pakaian, tempat daripada kotoran dan najis. Namanya suci lahir. Lebih-lebih daripada najis, karena tidak sah salat yang kita lakukan kalau pada badan, pada pakaian, pada tempat kita ada najis. Tetapi tidak semua yang kotor itu najis. Nah,
Najis itu kotoran yang tidak boleh dibawa ke dalam salat. Tetapi tidak semua kekotoran itu najis. Tanah kotor, tidak najis. Ingus, air liur kotor, tapi tidak najis. Itu contoh. Kemudian suci batin. Suci batin adalah kekotoran yang mengotori hati. Apa yang mengotori hati? Dosa, kemaksiatan, kedurhakaan, dan berbagai macam kekotoran lain. Cara mensucikan hati daripada kotornya adalah dengan jalan istighfar dan tobat. Hati, tobat pembersih hati, istighfar pembersih hati. Terangkum dalam ayat, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang yang tobat. Nah, tobat pembersih hati, mutatahirin orang yang bersih, mensucikan diri pada kekotoran lahiriah. Kira-kira begitu. Nah, kesucian atau bersuci itu separuh, sebagian dari iman. Maka dianggap orang yang kotor, orang yang tidak mau membersihkan diri, pakaian, tempat, lingkungan, itu menunjukkan imannya yang tidak selesai. Lebih-lebih orang-orang yang tidak pernah mensucikan dirinya daripada hadas. Orang seperti ini jelas tidak salat. Suci dari najis, suci dari hadas, suci daripada hadas. Kalau hadas kecil, berwudu. Jika hadas besar, mandi. Orang yang tidak mensucikan diri daripada hadas kecil, itu salah satu penyebab azab kubur. Jadi umumnya azab kubur itu menimpa seseorang lantaran dia tidak mensucikan diri setelah buang air kecil. Kalau buang air besar, sah orang mensucikan diri, tapi buang air kecil. Dan kalau kita buka-buka kitab-kitab fikih, bab pertamanya memang bab taharah. Bab yang menjelaskan tentang suci. Bahkan menerangkan tentang air yang akan dipakai untuk bersuci. Maka dikatakanlah, ya, kalau tuhur itu syatrul iman, jelas-jelas itu bahwasanya orang-orang yang beriman pasti orang itu bersih. Bersih lahirnya, bersih batinnya. Bab pertama saja sudah bab taharah, bersih. Setiap hari dia bersih. Kata Nabi dalam sebuah hadis, bahasa kitanya, bagaimana menurut pendapat kalian jika seseorang di halaman rumahnya mengalir sungai, lalu dia mandi 5 kali sehari semalam di situ, apakah masih ada kekotoran dirinya? Sahabat menjawab, tidak, Rasulullah. Begitulah salat. Begitulah salat 5 kali sehari semalam. Karena salat itu awalnya saja taharah, mensucikan diri. Apakah dari najis atau daripada hadas? Najis itu tidak boleh ada pada 3: badan, pakaian, tempat salat. Itu kalau mencerminkan tuh, lah mencerminkan
Kalau bahasa adalah menggambarkan. Orang yang salat itu pasti bersih. Tapi anehnya, badannya bersih, pakaian bersih, tempat salat bersih, lingkungan tidak bersih. Lingkungan tidak bersih. Bahkan suka buang-buang sampah. Suka bikin sampah. Jadi praktek salat itu tidak nampak di luar salat. Mestinya kita diajari setiap hari bersih. Minimal yang 3. Badan, pakaian, tempat salat, minimal yang 3. Mestinya lingkungannya bersih. Yang paling bersih itu umat Islam. Yang paling bersih itu orang salat. Apalagi salat itu sendiri menghapuskan dosa-dosa, kekotoran-kekotoran batin. Sebab orang kalau berwudu gugur dosa-dosanya. Berwudu dengan sempurna, setiap anggota badan, setiap anggota wudu yang dibasuh, disapu atau dicuci, menggugurkan dosa-dosa. Melangkah kaki ke masjid, menghapuskan dosa. Menunggu salat, menghapuskan dosa. Salat itu sendiri, menghapus dosa. Antara salat dengan salat, menghapus dosa. Tidak berdosa lagi, suci lahir suci batin. Cuma yang tadi, kenapa lingkungan kita tidak bersih? Bahkan tega-teganya membuang-buang sampah di jalan, di tempat di mana berhenti, kadang-kadang di mana makanan itu langsung dibuang. Justru orang lain yang bersih. Orang lain tidak agamanya yang mengajar bersih, bersih dah. Kita agama disangkutkan lagi kepada salat, dihubungkan dengan iman. Bahkan dikatakan suci bersih itu sebagian iman. Syatru. Ada yang sering dibaca orang an-nazafatu minal iman, an-nazafah. An-nazafah itu dikeragui itu hadisnya. Tapi kalau syatru betul. At-tahuru syatrul iman. Satu ya. Jadi kalau memang sebagian iman, mestinya orang beriman paling bersih. Paling bersih lah orang beriman kan. Apalagi dia berwudu setiap hari. Berwudu setiap hari. Tidak ada orang beriman yang tidak berwudu setiap hari. Kenapa? Syarat sah salat suci. Cara bersucinya dengan jalan berwudu. Maka dengan melaksanakan kebersihan saja, melaksanakan kesucian saja, separuh agama, separuh iman sudah diraih, walaupun tidak separuh pas. Karena maknanya sebagian. Itu yang pertama. Yang kedua, bunyi hadisnya tadi. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu tamla, memenuhi timbangan. Salah satu yang wajib kita imani adanya timbangan. Timbangan di akhirat. Namanya mizan. Jamaknya mawazin. Sering kita dengar ayat atau kita baca Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, alai yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazin. Mizan, mawazin, timbangan. Di akhirat nanti ada namanya timbangan. Timbangan amal. Cuma kita tidak diberitahu bagaimana hakikat timbangan itu. Bentuknya, besarnya, warnanya, terbikin dari apa,
dan di mana letaknya, bunyinya, di mana letaknya. Ada, memang ada beberapa penjelasan ulama, cuman karena tidak ada penjelasan yang jelas daripada Nabi, kita hanya wajib mengimani ada timbangan. Namanya timbangan amal. Kata para ulama juga, amalan-amalan kita nanti diberi bobot, diberi kadar, sehingga bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Misalnya, alhamdulillah, ada kadarnya, ada bobotnya. Diketahui nanti bobotnya, kadarnya setelah ditimbang. Allah yang maha tahu, tidak perlu butuh timbangan. Cuma gunaan timbangan itu untuk dikasih tahu kepada kita bahwa segini bobot, segini nilai, segini kadar amal kita. Juga mereka berpendapat bahwa yang ditimbang itu amal, juga buku catatan amal, juga orang yang beramal. Ada yang berpendapat demikian. Yang akan ditimbang adalah amal sendiri, catatan amal, lalu orang yang beramal. Yang disebut di sinilah alhamdulillah. Dapat memenuhi, tentu juga memberatkan timbangan. Beruntunglah orang yang berat timbangannya. Sebab orang yang berat timbangannya fi isyatir radiyah, dalam kehidupan yang diredai itu di surga. Atau dalam surah Al-Mu'minun dikatakan muflihun, beruntung dia. Faman taqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, menang dia. Banyak hal-hal yang dapat memberatkan timbangan, bahkan memenuhi, seperti ucapan subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi, dua kalimat, kalimatani khafifatani ala lisan wa thaqilatani fil mizan wa habibatani rahman, kan? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan, dicintai oleh Allah yang Rahman. Dua kalimat itu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Memberatkan timbangan, maka makin banyak orang mengucapkan ucapan itu, makin berat bobot timbangnya. Apalagi khusus disebut sini alhamdulillah, persering lah. Kalau bahasa kitanya peracap lah, mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ketika kita mengalami hal yang tidak baik pun menurut kita juga baca alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji untuk Allah, bagi Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Orang yang mampu memuji Allah ketika dia mengalami musibah, mengalami bencana, orang ini sudah luar biasa nih. Sebagaimana seorang wanita yang kematian anak dalam hadis Tirmizi sahih, hadis Tirmizi ya, kematian anak, maka Allah perintahkan kepada orang itu untuk membangunkan gedung indah di surga, karena dia mampu memuji Allah ketika dia ditimpa oleh musibah. Untuk itu lazimkanlah, biasakanlah membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu dua. Yang ketiga, subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Memenuhi antara ruang langit dan bumi. Memenuhi antara ruang langit dan bumi.
Ini menunjukkan betapa agungnya dua kalimat itu. Bahkan setiap siapa saja yang bertasbih kepada Allah, maka tasbih itu sendiri berdengung-dengung di sekitar arasy Allah, menyebut pengucapnya. Arasy. Di arasy itu ada dengungan seperti dengungan lebah, dawiyut, seperti dengungan lebah. Arasy kan makhluk Allah yang paling besar, sangat besar, tak dapat diperkirakan, sehingga langit yang 7 lapis ini kecil saja. Langit yang 7 lapis itu kecil, bagaikan lingkaran cincin saja dibanding dengan arasy. Nah, di sekitar arasy itu ada dengungan. Tahu dengungan? Badanguang-danguang. Tidak ada danguang-danguang sate itu. Dengungan menimbulkan suara yang menyebut-nyebut nama si pentasbih. Orang yang banyak bertasbih, sering bertasbih, namanya disebut di sekitar arasy oleh tasbih itu sendiri, sehingga menjadikan dengungan. Hebatnya begitu. Kata kau tahu? Tak. Orang yang rajin bertasbih, tasbih itu sendiri berdengung-dengung. Dengung itu bukan bunyi lebah, tak itu. Dengung itu nama si pentasbih, nama orang yang biasa bertasbih itu disebut-sebut sehingga bagaikan dengung bunyinya di sekitar arasy. Inilah populer namanya. Karena seringnya orang baca subhanallah. Ingat, subhanallah itu alam bertasbih kepada Allah. Ya. Subhanallah itu kan bacaan tasbih. Tasbih itu ibadah alam. Semuanya bertasbih kepada Allah, memasucikan Allah. Semua. Gunung juga. Pohon dia juga. Angin dia. Bahkan ada disebutkan dalam surah Ar-Ra'd, guntur dan guruh pun bertasbih kepada Allah. Maka dapat dikatakan segala satunya bertasbih. Maka siapa yang bertasbih berarti dia seirama dengan ibadahnya alam semesta. Untuk itu perbanyaklah tasbih. Jangan ondeh diperbanyak. Kalau ondeh diperbanyak, aduh, Allah, dan kalimat-kalimat lain tidak ada nilainya. Kadang itu mengupat namanya. Ganti dengan kalimat subhanallah, subhanallah, subhanallah sebagai tasbih, sebagai zikir atau alhamdulillah. Kedua-dua kalimat itu juga memenuhi ruang antara langit dan bumi. Kau kata salah seorang bijak, angkasa wak angkasa kita kalah kotor, polusi, bukan polusi udara, polusi oleh segala macam bentuk kekotoran, kemaksiatan dan dosa-dosa. Karena semuanya ada di udara, di angkasa. Bahkan tayangan kini itu adalah udara. Kan pakai live begini. Udara. Kita nelpon kalau udara. Mencelik televisi lewat udara. Semuanya ada di udara. Ditangkap oleh sinyal-sinyal. Kita sekarang melakukan satu disorot, kembali ke satelit, satelit oper ke bawah. Yang kasa gitulah penuh dengan berbagai macam hal, termasuk oleh suara kotor-kotor, suara fitnahan, suara gunjing, suara menghadik-hadik, macamlah suara penuh. Imbangilah kekotoran udara itu dengan tasbih dan tahmid. Karena tasbih yang diperbanyak, tahmid diperbanyak, nanti bisa mengalahkan suara-suara kotor. Kau nak kotor, polusi udara dengan segala macam yang kotor. Maka subhanallah dan alhamdulillah bisa memenuhi itu.
Nah, itu tingginya nilai dua kalimat itu, tasbih dan tahmid. Nah, nomor satu. Yang pertama at-tuhur. Yang kedua alhamdulillah. Yang ketiga tasbih dan alhamdulillah. Wassalatu nur. Dan salat itu adalah nur, cahaya. Berarti kau perintah memperbanyak salat. Salat 5 waktu tidak bisa diperbanyak. Bagaimana memperbanyaknya? Yang bisa diperbanyak mengerjakan salat-salat sunat yang telah ada ketentuan, ketetapan dan sunnah. Karena cahaya. Salat itu cahaya yang menyinari, yang menerangi jalan keselamatan bagi seorang muslim. Salat itu bagaikan cahaya. Apa guna cahaya? Untuk menyinari jalan, menerangi jalan, sehingga seorang muslim itu julus jalan. Kita kan sedang berjalan. Kita sedang berjalan menuju kematian, berjalan menuju kiamat, berjalan menuju akhirat. Akhir perjalanan kita di sirat. Jadi salat akan mencahayainya, meneranginya. Maka jadilah orang yang salat itu jalannya tertuntun, terbimbing, terarah sampai ke tujuannya. Kita ulang. Salat itu bagaikan cahaya, senter yang akan mencahayai, menerangi jalan kita. Jangan sampai kita tersesat. Sehingga dia lurus sampai ke akhirat sana. Nur namanya. Makin banyak orang salat, cahayanya makin luas. Dan nanti di akhirat kita dapat cahaya. Salah satunya cahaya salat. Ketika melintasi sirat, jahanam itu kan gelap. Jahanam gelap. Maka dikasih cahaya. Ada orang yang cahayanya seluas gunung. Seluas gunung. Karena banyak amalnya, banyak ketaatannya, termasuk banyak salatnya. Sehingga ketika dia melintasi sirat yang dibentangkan di atas jahanam, cahayanya luas. Coba bayangkan orang tidak pakai cahaya melintasi sirat, jatuh. Gelap. Untuk itu karena salat itu cahaya, perbanyak salat. Orang yang memperbanyak salat berarti memperbanyak cahaya dan menerangkan cahaya, sehingga hidupnya dipenuhi dengan cahaya. Itu seterusnya. Nur. Barangkali sekarang tidak terasa bagi orang cahaya salat. Sebenarnya ada. Wajah orang salat itu kan, wajahnya itu kan bersih. Ada suatu yang muncul, kecuali orang aura. Coba sekali-sekali perhatikanlah antara wajah orang yang salat dengan tidak salat. Coba perhatikan. Perhatikan antara wajah orang yang salat, beda. Ada di situ kelam. Ada di situ kegelapan. Ada di situ kemuraman. Ada di situ kekeruhan. Cahaya salat. Kita potong ringkas, Salatul Nur. Was-sadaqatu burhan. Sedekah itu burhan. Sebagai bukti, pertama bukti kebenaran iman seseorang. Sedekah itu bukti. Pertama bukti keimanan seseorang, bukti keyakinan seseorang, bukti bahwa orang itu punya kepercayaan. Sedekah namanya saja sedekah, benar.
Sesuatu yang kita berikan, sesuatu yang kita perbuat, maka itu menjadi sedekah. Sedekah bagi dua. Sedekah dibagi dua. Pertama, sedekah berbentuk materi. Merepeti materi, sedekah. Yang kedua, sedekah yang tidak berbentuk materi. Itu perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik, termasuk ucapan-ucapan yang baik. Itu sedekah. Sedekah, perbuatan-perbuatan baik, amal-amal baik, termasuk berbuat kebaikan dan ucapan-ucapan yang baik, sedekah. Sedekah itu benar. Ya, kenapa nama sedekah? Karena orang yang bersedekah dia telah membenarkan dan telah membuktikan kebenarannya terhadap adanya balasan Allah. Kenapa orang bersedekah? Karena dia membenarkan adanya balasan Allah. Kenapa orang bersedekah? Karena dia membenarkan adanya nanti kehidupan akhirat. Tuh, sedekah. Sekaligus dia juga sebagai bukti bahwa orang itu memang beriman. Tentu salah. Yang mendorong orang bersedekah itu iman. Orang yang tidak beriman tidak mau sedekah. Walaupun dia memberi, tidak sedekah namanya. Karena orang yang tidak beriman memberi itu ada maksudnya, ada maunya, ada udang di balik batunya. Malamak kalau balik wan, ada udang di balik batu. Semuanya pasti untuk keduniawian. Semua orang yang memberi, membantu, menolong untuk keduniawian kalau dia nak beriman. Kenapa begitu? Yang mendorong orang berbuat baik itu, jika dia beriman, imannya. Karena dia percaya, yakin, percaya dan yakin bahwa ini ada balasannya. Allah redha. Gunanya untuk dia pula nanti di akhirat. Kan iman yang nyuruh. Bagaimana kalau orang yang tidak beriman, tidak punya keimanan, tidak punya keyakinan, tapi dia suka berbuat baik? Yang mendorongnya bukan iman, keduniawian, atau karena sudah kebiasaan, atau memang sudah berada di lingkungan yang biasa berbuat baik, cuman imannya menolong. Orang kalau biasa berada di lingkungan orang ramahnya ramah, berada di lingkungan yang bersihnya bersih, berada di lingkungan orang yang suka tolong menolong, bantu-bantu, suka tolong menolong, berada di lingkungan orang yang acok paragiah, tapi itu bukan iman. Bisa tertengok? Orang beriman, imannya mendorong untuk sedekah. Iman itu keyakinan. Keyakinan setiap kebaikan itu ada nilainya, ada pahalanya, ada ganjarannya, walaupun sekecil apapun juga. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairah, ditadorongnya untuk baik-baik, untuk membantu, menolong, baik-baik, termasuk sedekah. Sedekah itulah bukti keimanan orang. Bernamalah as-sadaqatu burhanun. Orang tidak amuh bersedekah, tidak mau bersedekah, itu patut dipertanyakan keimanannya. Barangkali keimanannya lemah dan tipis sekali. Orang yang rajin bersedekah tapi riya, patut dipertanyakan keimanannya. Aku tentang sedekah. Sedekah burhan. Nanti akan terasa pentingnya sedekah itu. Lebih-lebih ketika akan mati orang menyesal. Orang yang hampir dicabut nyawanya kan ingin minta tunda. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqani, kalau sedekah. Ketika itu baru tahu dia manfaat sedekah. Sedekah itu kiranya
kiranya hartanya, punyanya adalah yang disedekahkannya. Yang tidak disedekahkannya belum tentu punyanya. Nah, kembali lagi kita jadi pada hadis as-sadaqatu burhanun. Burhan bukti yang menunjukkan keimanan. Burhan bukti yang menunjukkan keimanan. Sedekah. Lalu lanjut, as-sabru diyaun. Sabar itu dia itu pancaran sinar. Dia itu sinar yang sangat terang. Maka dikatakan sabar itu sinar yang sangat terang, karena dengan kesabaran seluruh kegelapan akan menjadi terang benderang. Orang kalau sabar, sabar itu bagaikan sinar yang mengenyahkan kegelapan. Contoh cek, ketika terjadi musibah, lalu dia bersabar, kegelapan musibah itu terang. Kita ulang, ditimpa musibah, atau kemalangan, atau kena bencana, lalu dia bersabar, maka dengan sabar itu, pancaran sinarnya, mengenyahkan, menghilangkan kegelapan musibah. Dia bisa hadapi. Orang kalau tidak ada sabar berarti tidak ada cahayanya, dan tidak ada yang akan mengusik kegelapan musibah. Maka tetap dia kelam, tetap dia rusuh, tetap dia sedih, tetap dia patah hati, patah semangat. Tidak ada cahaya. Maka sabarlah yang mencahayai. Dalam segala hal, orang bisa menunggu karena dia sabar. Minimal kecil orang kampung, orang sabar itu dikasih, orang sabar itu dikasihani Tuhan. Tarangnya, rusuh, came, takui, bimbang, macam sinar dengan kesabaran. Sabar itu, kenapa dia itu cahaya yang memantul. Dia cahaya yang bersinar, ya, memantul, cahaya yang bersinar. Itu dia, sabar. Nah, cuman kaji kita yang kemarin juga, sabar itu kan memacanya yang mudah. Membacanya mudah. Cuman tiba di melaksanakannya mudah juga bagi orang yang sabar. Sabar itu mudah bagi orang yang sabar. Bagi orang yang tidak sabar, sabar itu tidak mudah. Sabarlah sampai sabar itu nanti kalah. Sampai sabar itu tahu bahwa kita memang sabar. Itu kata Ali, sabarlah. Yang akan teruslah bersabar sampai nanti sabar itu mengetahui bahasa engkau bisa mengalahkan kesabaran itu sendiri. Sabar, ya. Sekali lagi mengatakannya mudah. Maka dikatakan as-sabru diyaun. Sabar itu cahaya atau pantulan cahaya yang akan menyinari, mencahayai, menerangi, sehingga ketika ditimpa musibah orang tahu apa yang akan ditempuh, apa yang akan dikerjakannya, sinarnya ada sinar. Sedikit lagi, wal Qur'anu hujjatun. Hujjah ko bisa diterima kalau kepada bahasa gitu argumentasi ya, sebagai pembela lah, sebagai alasan dan dalih. Dikaduannya argumennya, alasan-alasannya
Al-Quran itu sebagai argumentasi, hujjah untuk mempertahankanmu, membelamu, atau justru sebagai hujah untuk membantah, mendebatmu dan mengalahkanmu. Dua. Al-Quran yang dipakai, yang dibaca kini dua. Bisa Al-Quran itu sebagai hujjah, bukti, argumen di kita, alasan di kita, untuk memenangkan kita di akhirat, bahwa kita ada mengamalkannya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, menyebarluaskannya, berarti dia sebagai argumentasi untuk kita, argumen kita untuk di akhirat nanti. Atau sebaliknya, Al-Quran tidak pernah kita pelajari segala macam, justru menjadi senjata makan tuan, sebagai pembantahmu, pendebatmu yang akan mengalahkanmu. Jadi kalau kini kan ramai tahfiz, bahkan wisuda tahfiz populernya gini. Kita berharap jangan hanya berhenti sampai tahfiz. Sebab kalau sampai tahfiz baru alun Al-Quran itu menjadi hujjah. Ini karena menjadi hujjah, petunjuknya tidak ada, keterangannya tidak ada, penjelasan tidak ada, apa yang akan dipakai. Jadi mudah-mudahan ditingkatkan setelah habis tingkat menjadi mempelajari Al-Quran. Atau Al-Quran hujjah. Hujjah bisa menjadi pembela. Lawan pembela apa? Bisa menjadi pembela. Lawan bela apa? Nak tahu lawan bela. Dibela, cek, membela, cek. Menyanggah, membantah, menyanggah, membantah, dan bisa kalah dan dikalahkan oleh Al-Quran itu sendiri. Dua tu Al-Quran. Jalah Al-Quran itu menjadi hujjatun alaika, tapi hendaknya menjadi hujjatul laka. Iya, sebagai pembela, jangan sampai menjadi pembantahmu. Tiba di sidang nanti Al-Quran kau yang akan menjadi membela kita bagaimana begini-begini ini. Tapi ada nanti Al-Quran itu yang akan mengalahkan kita. Bahasa Al-Quran mengatakan saya tidak begini, saya tidak begini, saya tidak begini kan. Karam gitu. Karam. Ya, model kini kau lah termasuk di kita kau hujjatul laka namanya. Hujjatul laka. Kullun nasi yaghdu, setiap pagi. Kullun nas itu setiap pagi. Yaghdu itu pagi. Keluar. Setiap pagi kan keluar. Setiap pagi keluar. Lebih-lebih laki-laki. Namanya yaghdu. Ada setiap pagi orang keluar tu menjual dirinya. Menjual dirinya. Sehingga tiba di barang lah terjual, tidak berguna leh. Waktunya, kesempatannya, peluangnya habis. Tapi ada juga nanti orang setiap pagi keluar rumah, dia bisa membebaskan dirinya daripada kebinasaan dan neraka. Nah, nak tertangkap di kita di detik-detik lah. Setiap pagi cukup pagi Kamis ya. Kita keluar rumah. Kita keluar rumah tu dua hasilnya. Tagadai atau bisa menembusi diri kita. Ada kitoko yang tagadai ke neraka. Ada kitoko satu hari yang membebaskan diri kita dari neraka. Mu'tik itu membebaskan. Satu hari orang keluar rumah, ada orang satu hari keluar rumahku menjual modalnya. Ibu. Setiap keluar rumah, anak kita lakukan apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan.
itu bisa menyebabkan kita terjerumus. Tiba di berdagang, merugi. Tapi ada juga orang satu hari ke rumah, dia bisa membebaskan dirinya, menjaga dirinya, memerdekakan diri daripada jeratan-jeratan dosa yang akan membinasakannya. Maka jadilah setiap pagi itu orang yang memerdekakan diri kita, membebaskan diri kita daripada jeratan-jeratan, lingkaran-lingkaran dosa dan maksiat yang akan menjerumuskan dan akan membinasakan kita nanti di akhirat. Iyalah Bu, tergantung di sini, pasti. Itu orang yang ingin memperoleh keberuntungan adalah orang yang menjual dirinya kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Sebab dengan cara yang demikian itu dapat menyelamatkannya daripada azab dan siksa. Adapun orang yang lemah, orang yang binasakan dirinya, sehingga tidak bisa memerdekakan, membebaskan dirinya, maka binasalahnya daripada kelakuannya satu hari. Nah, kalau namanya satu hari manusia, kedua pagi-pagi. Ada yang menjual dirinya, ada pula yang membebaskan dirinya, ada pula yang membinasakan dirinya. Tiga. Menjual dirinya kepada Allah dengan berbuat taat. Ada yang sekedar memerdekakan dirinya dari berbagai macam hal-hal yang bisa menjatuhkannya, amannya. Tapi ada orang menjerumuskan dirinya ke neraka. Mudah-mudahan kita masuk orang yang pertama. Kita. Sekian pelajaran kita di siang hari ini. Di sela-sela liburan. Kan di sela-sela liburan. Ya, silakan. Lalu, namedo ko mapa namu tajwid na betul. Ini Bu. Sebenarnya tingkat pertama dalam Quran itu bukan menghafal. Tingkat pertama kita harus mempelajari cara membaca. Tahsin namanya. Sebablah kalau lah terlanjur hafal payah merubah. Itu makanya tahsin. Orang kalau sudah terbiasa menghafal tapi tidak diawali dengan tahsin, maka kebanyakan orang payah merubah bacaan. Lebih-lebihlah terajah. Nah, kira begitu. Babu? Enggak. Diakhiri dengan alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.